Katanya nikah bikin bahagia, tapi kenapa banyak orang yang berakhir kecewa? Dan fakta mengatakan bahwa semakin banyak orang yang takut menikah karena di lapangan banyak yang bercerai. Kira-kira kenapa kita masih harus menikah? Dari kecil kita dikasih template kehidupan. Kita kuliah, kuliah lanjut kerja, setelah kerja menikah, setelah menikah punya anak, kemudian hidup bahagia dan mati. Seolah menikah adalah part kehidupan yang bersifat wajib. Tapi kenapa kira-kira manusia masih harus menikah? Setidaknya ada beberapa hal kenapa kemudian manusia ingin menikah atau harus menikah atau merasa perlu menikah. Secara biologis, manusia itu punya sistem yang namanya pair bonding system. Jadi, dalam neuroscience dikatakan bahwa secara mekanis manusia itu ada rasa ingin untuk terikat dalam jangka panjang dengan seseorang. Jadi manusia cenderung untuk membentuk ikatan jangka panjang. Karena kenapa? Karena hal itu bisa meningkatkan hormon dopamin, hormon oksitosin. Yang kedua hormon itu bisa meningkatkan rasa percaya, kedekatan, rasa senang, rasa bahagia dalam jangka panjang. Dan dari sudut pandang evolusi, manusia itu salah satu yang kehidupan untuk menjadi dewasanya itu sangat panjang. Dalam kata lain, untuk bertahan hidup perlu kerjasama satu sama lain, lebih dari satu orang. Jadi pada awalnya, pernikahan itu bukan hanya soal cinta atau romantisme, tapi lebih kepada bagaimana manusia bisa bertahan hidup di dunia ini. Dan secara biologis, manusia punya hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Dan itu dalam konteks saat ini perlu dinaungi dalam ikatan pernikahan, khususnya di negara-negara agamis atau religius. Nah, selanjutnya, secara psikologis, manusia itu butuh rumah emosional, butuh tempat berlindung dari kejamnya dan pedihnya dunia ini, misalnya. Kalau secara psikologis mungkin misalnya perempuan butuh keamanan, laki-laki butuh kenyamanan, perempuan misalnya butuh keamanan finansial misalnya, secara umum loh ya, karena secara umum laki-laki yang dituntut untuk bekerja dan istri yang di rumah misalnya, meskipun sekarang sudah nggak lagi begitu gitu. Mau laki-laki mau perempuan siapapun boleh bekerja selama itu disepakati bersama-sama dalam kesepakatan pernikahan. Dan dengan pernikahan mereka bisa sama-sama sepakat untuk saling mendukung satu sama lain secara emosional misalnya, dan secara konsisten selama sisa hidup mereka kecuali cerai. Salah satu riset terkenal juga mengatakan dari Harvard Study of Adult Development lebih dari 80 tahun menemukan bahwa faktor kebahagiaan bukan ditentukan oleh uang atau hal-hal materi, tetapi lebih kepada kualitas hubungan. Dan salah satu yang paling penting adalah interaksi atau hubungan dengan pasangan. Karena pasangannya akan menemani seumur hidup ya. Kalau anak mungkin kalau udah gede nanti dia cari pasangannya sendiri atau dengan merantau kemana, dan pada akhirnya ya di rumah berdua gitu kan. Siklus kehidupan itu selalu seperti itu. Pada awalnya berdua, ada anak misalnya, kalau pengen punya anak. Kemudian balik lagi berdua, hanya dengan pasangan. Yang ketiga, secara sosial, pernikahan itu membentuk status sosial baru, membentuk struktur sosial baru, unit terkecil yaitu keluarga. Ya, jadi pernikahan itu adalah institusi yang dibangun bersama. Institusi terkecil dari sebuah negara yang difungsikan untuk misalnya ada administrasi negara misalnya, eh, dan mengikuti semua panduan-panduan yang ada untuk kemudian bisa diakui oleh sebuah negara. Kemudian dari perspektif
agama, jelas pernikahan itu adalah salah satu hal yang disakralkan di semua agama. Jadi pernikahan itu adalah perjanjian manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan secara spiritual. Dalam Islam pun begitu. Pernikahan adalah ibadah terpanjang karena semua hal yang dilakukan dalam konteks rumah tangga yang halal itu menjadi pahala, pun dalam misalnya Kristen atau tradisi Katolik, kalau tidak salah itu ada sakramen itu kan. Kesakralan adalah bentuk pengorbanan yang tiada tara sepanjang hidup. Dan tradisi Hindu juga bagian dari dharma, keseimbangan kehidupan gitu kan. Dalam konteks Buddha mungkin pernikahan tidak wajib tetapi adalah bagian dari wujud kesadaran. Kemudian dalam konteks Konghucu misalnya pernikahan adalah salah satu pembentuk tatanan dan pewaris leluhur. Kemudian dalam konteks agama leluhur atau agama kepercayaan misalnya, pernikahan juga adalah salah satu untuk membentuk tali kasih dan meneruskan kitah leluhur, salah satunya juga. Pada intinya semuanya dalam konteks agama, pernikahan adalah sakral. Nah, beberapa alasan kenapa kemudian manusia harus menikah, itu juga tidak lepas dari permasalahan kenapa manusia tidak ingin menikah. Karena pada faktanya, mungkin saja banyak manusia yang menikah, yang bahagia. Tetapi tidak menutup kemungkinan sebaliknya. Banyak juga manusia yang menikah, tetapi justru berakhir tidak bahagia, bahkan stres, bahkan sampai bunuh diri. Jadi memang pernikahan yang bahagia atau hubungan dalam pernikahan yang bahagia itu membangun kesehatan fisik dan mental. Tetapi sebaliknya juga pernikahan yang tidak bahagia, yang hubungannya tidak bahagia, justru juga sebaliknya menghancurkan stres. Dan data juga menunjukkan bahwa saat ini angka perceraian semakin meningkat. Nah, menurut penelitian Gottman Institute, penyebab paling tinggi perceraian adalah komunikasi yang buruk, kritik terus-menerus, defensi, dan sikap meremehkan pasangan atau tidak punya respect sama sekali. Tren global kenapa orang pada pengen menikah itu ya karena itu. Salah satunya ya kecemasan finansial, ketidakstabilan dunia, trauma hubungan masa lalu, dan ya memang pengen senang-senang misalnya. Tetapi pada intinya, yang gue ingin katakan adalah bahwa menikah itu banyak positifnya. Dan menikah juga banyak negatifnya. Tergantung bagaimana kesiapan kita untuk menikah. Karena bagaimanapun, manusia itu tidak ingin kesepian. Butuh rasa aman. Butuh pendamping. Butuh teman cerita. Yang itu semua bisa diwujudkan dalam konteks pernikahan, meskipun bukan satu-satunya. Syukur-syukur misalnya ketemu pasangan yang tepat, yang sama-sama memang ingin bertumbuh lebih baik, yang sama-sama ingin belajar, yang sama-sama ingin melawan masalah dalam kehidupan, bukan melawan satu sama lain misalnya. Dan ya, pernikahan bisa bikin kita lebih bahagia, bikin kita lebih sehat, bikin kita lebih senang, bikin kita lebih nyaman, aman, tenang, dan lain sebagainya. Dan sebaliknya, ketika misalnya kita menikah belum siap, maka yang terjadi hanyalah stres, depresi, dan lain sebagainya. Meskipun begitu, lagi-lagi ya, yang namanya manusia itu kan tidak bisa lepas dari rasa bahagia dan sedih gitu kan. Mau menikah, mau nggak menikah, ya tetap aja rasa bahagia, rasa sedih, rasa stres, rasa pusing, misalnya cemas, dan lainnya itu pasti selalu ada. Hanya saja mungkin dengan menikah misalnya, ada yang menanggung beban bareng-bareng untuk menjalani kehidupan. Karena sepakat untuk menjalani bersama. Tapi terlepas daripada itu, silahkan itu kembali kepada teman-teman. Apakah ingin menikah atau tidak? Karena tidak ada yang mewajibkan untuk menikah dan tidak ada yang mewajibkan juga untuk tidak menikah. Menikah adalah pilihan. Menikah dengan siap adalah pilihan untuk bahagia. Menikah tapi belum siap adalah pilihan untuk sengsara. Semoga bermanfaat.